Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Dalam Injil Lukas dan surat 1 Korintus terdapat kalimat "Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Lukas 22 ayat 19 dan 1 Korintus 11 ayat 24. Dalam bahasa Yunani, kata peringatan adalah anamnesis. Dalam Perjanjian Lama, kata anamnesis memiliki arti yang sama dengan kata zakar yang muncul sebanyak 222 kali. Kata zakar dalam Perjanjian Lama memiliki makna religius, yaitu seorang yang mengingat Tuhan dengan setiap aktivitas dan keberadaan dirinya yang diarahkan kepada Tuhan. Salah satu penggunaan kata ini muncul dalam Ulangan 8 ayat 18. Pada ayat tersebut, Tuhan memberi perintah kepada bangsa Israel untuk mengingat Dia sebagai respons Tuhan yang ingat kepada Israel. R.C. Jones Jr. menyimpulkan kata zakar atau anamnesis dalam Perjanjian Lama memiliki makna ganda, yaitu yang pertama, Tuhan ingat perjanjiannya, covenant, pada Israel. Lalu yang kedua, anamnesis merupakan pengingat bagi umat Tuhan akan anugerahnya di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Anamnesis selalu pertama-tama adalah aktivitas Tuhan mengingat yang berakar dan berlandaskan pada sejarah keselamatan. Istilah anamnesis dalam diskusi perjamuan kudus bukanlah sesuatu yang asing. Dalam konteks reformasi, istilah anamnesis dikemukakan oleh Ulrich Zwingli yang menyatakan perjamuan kudus hanya suatu peringatan bersama, commemoration, akan penderitaan dan kematian Kristus, sementara roti dan anggur merupakan sebuah lambang. Ketika mengartikan anamnesis sebagai peringatan, yaitu aktivitas individu menarik keluar kenangan masa lalu, maka akan terjadi kesulitan dalam memahami kehadiran Yesus Kristus dalam perjamuan kudus. Kesulitan ini berusaha diselesaikan melalui kolokium Marburg tahun 1529 yang mempertemukan Martin Luther dan Zwingli. Salah satu topik penting yang dibahas dalam kolokium ini adalah kehadiran tubuh jasmani Kristus dalam perjamuan kudus. Rupanya bukan hasil dari kolokium Marburg yang menjadi penengah dari anamnesis dari kehadiran nyata Kristus, tetapi melalui John Calvin yang menyatakan kehadiran substansial Kristus yang dimungkinkan oleh Roh Kudus yang mengikat umat bersatu dan berpartisipasi dengan tubuh dan darah Kristus. Melalui John Calvin, diskusi anamnesis dengan kehadiran nyata Kristus dalam konteks tradisi reform telah ditengahi. Akan tetapi, pembahasan mengenai anamnesis tidak terbatas dalam konteks reform. Melalui seorang imam dan teolog Ortodoks Timur Rusia bernama Alexander Skemman, terlihat bahwa anamnesis dalam perjamuan kudus merupakan topik yang tidak asing dipelajari oleh gereja tradisi Ortodoks Timur Rusia. Jadi, untuk meneruskan semangat oikumenis John Calvin, pembahasan anamnesis tidak berhenti pada konteks tradisi reform, tetapi perlu dibahas secara lebih luas dengan mencakup tradisi Ortodoks Rusia yang juga membahas topik ini.
Dengan demikian, video ini membandingkan pandangan dua tradisi mengenai anamnesis. Tradisi Reform diwakilkan oleh pandangan John Calvin dan tradisi Ortodoks Rusia diwakilkan oleh pandangan Alexander Schemann. Pembandingan pandangan dua tradisi menghasilkan persamaan dan perbedaan yang menjadi diskusi oikumenis yang menunjukkan kelebihan maupun kelemahan pada pandangan masing-masing tradisi. Father Alexander Schemann, seorang teolog Ortodoks Timur, menempuh pendidikan teologi di Saint Sergius Theological Seminary, Paris. Bagi umat Ortodoks Timur, anamnesis lebih dikenal sebagai bagian dari waktu doa untuk secara internal mengingat Kristus, terutama peristiwa penyaliban. Schemann secara khusus mengembangkan teologi liturgi, termasuk di dalamnya bahasan mengenai anamnesis. Baginya terdapat dua manfaat dari liturgi teologi liturgi, yaitu menghancurkan pemisah antara gereja timur dan barat, serta membarukan pemahaman mengenai gereja dan teologi kedua tradisi. Menurut Schemann, teologi liturgi dapat menjadi pelopor gerakan oikumenis dan menguatkan relasi timur dan barat. Schemann adalah dekan dari Saint Vladimir Orthodox Theological Seminary. Ia mendapat gelar doktor teologi dari Orthodox Theological Institute of Saint Sergius, Paris, dengan disertasi The Church Ordo, Introduction to Liturgical Theology, sehingga tulisannya dapat mewakili pemikiran Gereja Ortodoks Timur. Schemann memandang bahwa gereja hari ini merupakan manifestasi dari surga. Realisasi dari manifestasi ini nyata dalam momen mengingat malam perjamuan akhir. Sebagai bagian dari perjamuan, mengingat atau anamnesis merupakan totalitas dari seluruh liturgi surgawi. Schemann beserta tradisi gereja Ortodoks Timur mengucapkan doa epiklesis, invocation of the Spirit secara ketat mengikuti tradisi yang diambil dari Bapak Gereja. Salah satunya adalah Saint John Chrysostom yang doanya menunjukkan peristiwa mengingat atau anamnesis sebagai totalitas liturgi surgawi. Perjamuan kudus sebagai sakramen peringatan, Sacrament of Remembrance, bagi Schemann bukan sekedar mengingat Kristus yang menetapkan perjamuan akhir, serta bukan sekedar membahas perubahan yang terjadi pada roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Anamnesis merupakan penyebab atau kaus dari aktualisasi sakramen, karena anamnesis sebagai pemenuhan atau fullness dari doksologi. Perjamuan kudus memimpin umat kepada inti dan konten dari doksologi, yaitu segala ingatan dan segala syukur kepada Yesus Kristus. Dari pernyataan ini, Schemann menegaskan bahwa anamnesis merupakan aktivitas kasih. Anamnesis merupakan realisasi ingatan Tuhan yang adalah aktivitas kasih antara pribadi Allah Tritunggal dan relasi Allah Tritunggal kepada manusia. Manusia tidak mampu mengingat Tuhan setelah kejatuhan dalam dosa, sehingga tidak mampu mengasihi Tuhan. Namun, Tuhan mengingat dan mengasihi manusia. Tuhan ingat janjinya kepada manusia. Tuhan ingat kepada Nuh dalam Kejadian 8, Abraham, Ishak, Yakub, Keluaran 3 ayat 24, dan berbagai peristiwa Tuhan mengingat manusia. Tuhan ingat manusia dan ingat janjinya. Dari ingatan, Tuhan menyatakan kasih-Nya yang membebaskan manusia dari penderitaan. Pada zaman Musa, bangsa Israel harus mengingat Tuhan yang membebaskan, Ulangan 6 ayat 12, dan tindakan tidak mengingat Tuhan dikaitkan dengan kecemburuan Tuhan, Ulangan 6 ayat 15. Puncak dari ingatan Tuhan adalah ingatan bahwa Ia berjanji membangkitkan seorang dari keturunan manusia yang akan meremukkan kepala ular di Kejadian 3 ayat 15, serta janjinya kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan Daud dan bangsa Israel yang tergenapi dalam Kristus. Tuhan yang ingat janjinya mengaruniakan putra tunggalnya menjadi manusia, mati dan bangkit untuk menebus umatnya. Tuhan mengingat janjinya kepada manusia,
sehingga ia melakukan tindakan kasih terbesar yang mengirimkan Yesus Kristus untuk menebus dosa. Dengan demikian, dalam Kristus, umat mengingat Tuhan. Umat menjadi kembali terbuka terhadap kasih dan dimasukkan dalam penggenapan ingatan janji Tuhan. Melalui Kristus, umat mampu mengingat dengan kasih. Umat masuk melalui momen anamnesis dalam perjamuan hanya oleh kasih Allah yang mengingat, sehingga umat dapat mengingat Kristus yang menyelamatkan dan menggenapi janji keselamatan. Perjamuan kudus adalah sakramen peringatan secara kosmik, Sacrament of Cosmic Remembrance. Ini adalah pemulihan kasih sebagai inti hidup di dunia. Kasih Allah Tritunggal sebagai inti hidup, kasih sebagai landasan relasi Tuhan dengan manusia, dan kasih yang menebus. Perjamuan sebagai sakramen peringatan membuat umat ingat bahwa Tuhan yang memberi makan manusia di Taman Eden, di perjamuan akhir, dan di altar saat perjamuan kudus dirayakan. Dalam perjamuan kudus terjadi momen mengingat kasih Tuhan yang menopang hidup, menebus, dan memberi pengharapan akan masa yang akan datang. Tindakan mengingat sebagai aktivitas kasih oleh Scammon dijelaskan sebagai kasih persaudaraan yang terrealisasi pada saat umat berkumpul untuk ibadah. Kasih menyatukan orang asing yang berkumpul, dan kasih yang membuat umat dapat menyampaikan Kiss of Peace. Dasar realisasi kasih ini adalah kasih kekal Kristus yang membuat orang asing menjadi saudara karena kasih yang menyatukan umat dengan Tuhan, union with God. Kasih Kristus menjadi dasar gereja sebagai sacred rite of love. Gereja sebagai tanda dan ritual yang kelihatan dari aliran atau effusion kasih ilahi di dalam hati umat, sehingga kasih Kristus yang tidak terlihat tergenapi secara nyata melalui gereja. Kasih melampaui kemampuan manusia untuk mengerti, yaitu kasih Kristus yang memberi damai, pengampunan dosa, hidup kekal, dan persatuan dengan Tuhan, union with God. Kasih menjadikan gereja sebagai satu sakramen besar, yaitu ritual kudus Kristus. Ritual kudus Kristus adalah pekerjaan Kristus dalam tiap tindakan umat, ritual, dan sikap. Dengan begitu, segala tindakan menjadi yang kelihatan dari yang tidak kelihatan, dan setiap simbol tergenapi dalam sakramen. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat di gereja, menginjakan kaki depan pintu masuk, menjalankan seluruh liturgi, hingga meninggalkan gedung gereja, merupakan aktivitas kasih yang tertuju kepada Kristus dan oleh Kristus. Tidak ada satupun tindakan umat yang berdiri sendiri tanpa kesadaran sebagai satu anggota tubuh Kristus. Setiap tindakan umat yang kelihatan merupakan aktivitas tubuh Kristus yang menyatakan Kristus sebagai kepala yang saat ini kehadirannya belum kelihatan di dunia. Setiap tindakan umat merupakan simbol yang kelihatan dari hadirnya Kristus yang tidak kelihatan. Dalam sakramen perjamuan, setiap tindakan merupakan aktivitas tubuh Kristus yang saling mengasihi. Umat mengasihi Kristus dan Kristus mengasihi gereja. Dengan kata lain, kehadiran Kristus dalam perjamuan terrealisasi melalui tindakan kasih kepada Kristus dan tindakan umat menerima perjamuan. Kesimpulannya, anamnesis memungkinkan umat mengingat dan mengasihi Kristus, sehingga setiap tindakan umat tertuju kepada Kristus. Dengan demikian, Kristus hadir secara nyata dalam ingatan, kasih, dan tindakan umat yang menerima perjamuan. Perjamuan kudus sebagai sakramen peringatan bukan pengalaman individual atau subjektif. Akan tetapi, pengalaman mengingat tersebut eklesial karena berinkarnasi ke dalam perjamuan dan terpenuhi setiap kali dirayakan. Perjamuan kudus tidak dapat dipisahkan dari ucapan syukur. Melalui ucapan syukur, perjamuan menjadi sarana gereja untuk mendaki ke altar surga sebagai sakramen kerajaan Allah. Seluruh liturgi sebagai sakramen komunitas untuk umat masuk dalam kerajaan Allah. Sacrament of Entrance.
Perjamuan kudus sebagai sakramen firman Tuhan, sakramen persembahan, dan sakramen ucapan syukur mengarah kepada pendakian ke surga. Dalam kesadaran ini, seluruh liturgi adalah ingatan pada anamnesis Kristus. Kristus sebagai putra tunggal Allah yang turun ke dunia, berinkarnasi menjadi manusia untuk memimpin umat ke surga melalui anamnesis akan Dia. Kristus mengumpulkan umat sebagai gereja, lalu mengubah komunitas gereja menjadi pintu masuk dan pendakian ke kerajaan Allah. Kristus membuka pikiran umat untuk mendengar firman-Nya. Kristus sebagai yang mempersembahkan dan yang dipersembahkan, menjadikan persembahannya menjadi milik kita dan milik kita menjadi miliknya. Kristus memenuhi persatuan umat menjadi persatuan dalam kasih-Nya, dan akhirnya melalui ucapan syukur yang oleh Dia umat dimampukan bersyukur. Kristus memimpin umat ke surga. Melalui anamnesis, Kristus membuka akses untuk umat kepada Bapanya. Kristus turun agar umatnya dapat naik mendaki ke kerajaan Allah. Untuk mampu mengingat atau anamnesis dalam syukur, mencapai pendakian ke surga, masuk dalam realitas kerajaan Allah, dan memahami perjamuan secara tepat, sehingga Kristus hadir di tengah umat karena Kristus memanifestasikan dan menetapkan ingatan pada malam perjamuan. Scammon mengutip Lukas 22 ayat 29 sampai 30 sebagai landasan bahwa Kristus yang menunjuk dan memampukan umat untuk mendaki ke kerajaan Allah. Ucapan Yesus dalam Lukas 22 ayat 29 sampai 30 mengandung arti kekal dan realita kekal dalam satu momen. Setiap kali perjamuan menjadi momen gereja menyingkapkan makna ucapan Yesus ini. Gereja menangkap ucapan Yesus sebagai pendakian ke realitas surga ketika tubuh Yesus Kristus termanifestasi dan diberikan sekali untuk selamanya di dunia pada perjamuan akhir. Dalam video berikutnya kita akan melanjutkan membahas anamnesis perjamuan akhir, salib, kasih, dan kasih Allah Tritunggal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.